Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok membahas mengenai counter dari kelas Sistem Digital dan Embedded kelas RA, materi mengenai rangkaian logika kombinasional. Next. Di sini anggota kelompok kami ada Mia Lutfiana dengan NIM 122430120, ada Sesi Ulfa dengan NIM 122430040, dan ada saya sendiri Putri Anggun dengan NIM 122430027. Next. Di sini kita akan membahas mengenai counter, di mana counter ini adalah sebuah rangkaian elektronik digital yang dirancang khusus untuk menghitung suatu kejadian atau peristiwa secara berulang. Bayangkan seperti odometer pada mobil yang terus menambah angkanya setiap roda berputar satu kali. Counter juga bekerja dengan cara yang sama, hanya saja dia menghitung dalam bentuk sinyal digital 0 dan 1. Next. Lalu di sini untuk prinsip kerja dari counter ini sendiri berdasarkan prinsip dasar penggunaan flip-flop sebagai elemen penyusun utamanya. Flip-flop memiliki dua keadaan stabil yaitu 0 dan 1 yang dapat diubah dengan sinyal set, reset, atau toggle. Dalam counter, flip-flop saling terhubung untuk membentuk rangkaian yang dapat menghitung jumlah pulsa atau peristiwa. Ketika sebuah pulsa clock diberikan, flip-flop akan berganti keadaan sesuai dengan desain rangkaiannya. Untuk perubahan keadaan pada satu flip-flop dapat memicu perubahan keadaan pada flip-flop lainnya, menciptakan efek riak atau ripple yang menghasilkan peningkatan nilai hitungan. Proses ini juga dapat diilustrasikan dengan diagram timing yang menunjukkan perubahan keadaan output dari step flip-flop seiring waktu. Dengan demikian, counter dapat digunakan untuk menghitung berbagai jenis kejadian mulai dari hitungan detik hingga hitungan yang lebih kompleks. Next. Lalu di sini juga ada jenis-jenis counter, di mana jenis counter ini dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria. Antara lainnya ini cara menghitung, modulus, dan struktur internalnya. Berdasarkan cara menghitung, counter ini dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu up counter yang secara terus-menerus meningkatkan nilainya, lalu ada down counter yang secara terus-menerus menurunkan nilainya, dan juga ada up to down counter yang dapat diatur untuk menghitung naik atau turun tergantung pada sinyal kontrolnya. Berdasarkan modulus, kontrol ini juga dapat dibedakan menjadi modulo N counter yang akan kembali ke nilai awal setelah mencapai nilai N tertentu. Lalu untuk berdasarkan struktur internalnya, counter ini dapat dibedakan menjadi asynchronous counter, di mana setiap flip-flop dipicu oleh output dari flip-flop sebelumnya, sehingga terjadi penundaan antara perubahan keadaan pada setiap flip-flop. Terus sebaliknya, synchronous counter ini semua flip-flop akan dipicu oleh sinyal clock yang sama, sehingga perubahan keadaan terjadi secara bersamaan. Untuk pemilihan jenis counter ini yang tepat akan bergantung pada aplikasi spesifik dan persyaratan kinerja yang diinginkan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RA, kelompok rangkaian counter akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana rangkaian counter yang telah kami buat. Sebelumnya, rekan saya Milviana, kemudian ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Sesi Ulfa Salsabila dan Putri Anggun. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan, ada beberapa IC yang kami gunakan. Yang pertama IC 74192. Nah, yang mana IC ini merupakan IC counter up dan juga bisa digunakan sebagai IC counter down, yang mana outputnya berupa data BCD atau binary pada desimal, yaitu 4 buah output yang mewakili bilangan benar. Jadi ada pin 5 sebagai counter up, pin 4 sebagai counter down, pin 11 disambungkan ke VC, dan pin 14 untuk ground. Kemudian ada pin 3, 2, 6, dan 7 sebagai pin untuk disambungkan ke pin selanjutnya, yaitu pin 7447 untuk menyambungkan input yang telah diberikan. Kemudian ada IC 7447, yang mana IC ini merupakan decoder BCD to 7 segmen dan berfungsi untuk mengubah kode biner desimal BCD menjadi pola untuk menggerakkan 7 segmen atau output yang akan dihasilkan. Kemudian dari pin 13, 12, 11, 10, 9, 15, dan 4 akan disambungkan ke LED 7 segmen anoda ini, yang mana dapat kita ketahui setiap garis pada LED ini diwakili oleh huruf A, B, C, D, E, F, dan G, yang mana outputan ini diatur oleh pin yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kami juga menggunakan button. Di sini ada button untuk counter up, di sini ada button untuk counter down, dan kami hubungkan dengan resistor. Mungkin langsung saja kita simulasikan rangkaian yang telah kami buat. Nah, baiklah, di sini kondisinya, kondisi rangkaian sudah bergerak, jadi dapat kita lihat seperti pin 13, 12, 11, dan 11, 10, 9, dan 15 itu berwarna biru, atau berwarna biru ini maksudnya adalah hasil outputnya itu berupa biner 1. Oleh karena itu lampu LED-nya menyala, dan pin 14 atau yang mewakili G warna merah, sehingga menghasilkan output 0 atau tidak menyala. Nah, kemudian bagaimana counter ini bisa digunakan sebagai pencacah atau penghitung? Jadi di sini ada button tadi, boleh kita tekan. Nah ini jadi outputnya menjadi 1. Jadi ketika counter
button counter up ditekan, maka hasil output-nya akan menambah. Jadi ketika ditekan lagi nah ketika ditekan lagi, maaf, ketika ditekan lagi button-nya maka akan menghasilkan angka 2. Berikut selanjutnya ketika ditekan lagi angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan kembali lagi ke angka 0. Kemudian bagaimana jika kita ingin menekan button counter down? Jadi ketika kita menekan counter down, nah dia seperti menghitung mundur outputnya. Jadi tadi 0 menjadi 9, kemudian counter down lagi menjadi 8, kemudian counter down lagi menjadi 7, jadi 6, jadi 5, jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Yang kembali lagi ke 0. Jadi ketika ingin memberikan counter up, maka nilai output akan naik. Kemudian jika diberikan counter down, maka nilainya akan kembali menjadi semula atau di bawah output yang dihasilkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk the next ini akan dilanjutkan oleh Sesulfa. Oke, selanjutnya ini pembahasan aplikasi counter dalam berbagai bidang. Counter sebagai rangkaian digital yang berfungsi menghitung memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sistem elektronik. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasinya. Yang pertama ada elektronika digital. Di sini dalam aplikasinya itu ada jam digital. Nah, setiap detik yang berlalu itu counter akan bertambah 1. Counter juga digunakan untuk menghitung menit, jam, dan hari. Kemudian ada pengukur frekuensi. Dengan menghitung jumlah pulsa dalam waktu tertentu, counter dapat digunakan untuk mengukur frekuensi suatu sinyal. Berikutnya, pembagi frekuensi. Counter dapat digunakan untuk membagi frekuensi suatu sinyal menjadi frekuensi yang lebih rendah. Kemudian ada sistem kontrol, di mana counter digunakan untuk mengontrol durasi suatu proses, misalnya waktu tunda pada relay atau motor. Next. Oke, untuk yang di komputer itu ada program counter, di mana register khusus dalam CPU itu yang menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Kemudian ada index register, di mana register yang digunakan untuk memodifikasi alamat memori secara efektif, misalkan dalam operasi array. Dalam instrumen lainnya, di sini ada odometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur jarak tempuh kendaraan. Setiap putaran roda akan menambah nilai pada counter. Kemudian ada timer, alat yang digunakan untuk mengatur waktu, baik dalam hitungan detik, menit, atau jam. Kemudian ada encoder, yaitu perangkat yang mengubah gerakan mekanik menjadi sinyal digital. Encoder biasanya menggunakan counter untuk menghitung jumlah pulsa yang dihasilkan oleh gerakan tersebut. Next. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah counter itu merupakan komponen elektronik digital yang sangat krusial atau penting. Nah, melalui pemahaman mendalam tentang prinsip kerja flip-flop dan mekanisme perhitungan berurutan, kita dapat merancang berbagai jenis counter untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Mulai dari counter sederhana yang digunakan dalam jam digital, sehingga counter kompleks yang digunakan dalam sistem mikroprosesor. Peran counter dalam sistem digital tidak dapat diabaikan. Kemampuan untuk menghitung, membandingkan, dan mengontrol membuat counter menjadi fondasi yang banyak di aplikasi elektronik modern. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.